Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian kedua. Ki Ageng Pengging melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Ia seorang petani yang bercocok tanam di sawah. Siang mengerjakan sawah, pada malam harinya ia lebih banyak melakukan tirakat. Kemudian saat istrinya mengandung Nyi Ageng Pengging, ia begitu berbahagia. Ia sudah menunggu-nunggu anak yang akan menjadi penerus keturunannya, setelah anak-anaknya sebelumnya meninggal ketika masih kecil. Ketika hampir waktunya melahirkan, ia dikunjungi para sahabat seperguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Nerang. Kegembiraan menyelimuti keempat orang tersebut, dan untuk merayakannya, mereka sepakat untuk mengadakan pertunjukan wayang beber atau wayang kulit. Waktu itu, pertunjukan wayang beber dikenal pula sebagai pertunjukan wayang karbet. Bertindak sebagai dalang adalah Ki Ageng Tingkir, dan orang desa Pengging beramai-ramai nonton pertunjukan wayang ini. Rintik hujan yang turun tidak membuat warga mengurungkan niatnya untuk nonton pertunjukan wayang beber ini. Petir menyambar, rintik hujan semakin membesar, namun penonton tidak pula surut, seolah haus akan hiburan. Ki Ageng Tingkir begitu piawai memainkan perannya sebagai dalang, semua penonton seolah-olah terhipnotis dengan cerita yang dibawakan oleh Ki Ageng Tingkir. Lagi asyik-asyik para penonton menyimak kisah cerita, tiba-tiba Nyi Ageng Pengging merasakan perutnya mules-mules, sepertinya si jabang bayi kepengen brojol ke dunia, apa mau ikut menonton wayang beber ya? Kesakitan yang amat sangat, membuat ia memanggil suaminya, dan Ki Ageng Pengging pun tersentak. Pahamlah ia bahwa istrinya akan melahirkan, dan ia memohon kepada Ki Ageng Tingkir untuk menghentikan sementara dalangnya. Pertunjukan pun bubar, dan ia memohon maaf kepada para warga, namun warga desa dapat mengerti akan hal ini. Hujan semakin deras, petir semakin sering menggelegar, angin pun bertiup cukup kencang, dan sang jabang bayi seolah ingin cepat merojol ke dunia. Tidak lama terdengar suara tangis bayi, menandakan kelahiran anak Ki Ageng Pengging, dan ternyata anak lelaki. Para warga Pengging begitu sukacita, dan banyak yang mendoakan agar si anak bisa menjadi kebanggaan rakyat Pengging, melebihi kebanggaan rakyat Pengging terhadap Ki Ageng Pengging. Yap, karena Ki Ageng Pengging masih keturunan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Tingkir turut membantu dengan membersihkan sang bayi dengan air hangat, sedangkan Ki Ageng Pengging lagi sibuk membantu istrinya, Nyi Ageng Pengging, pasca melahirkan. Ki Ageng Tingkir ketika menggendong sang bayi, bisa melihat sinar yang berada di wajah sang bayi. Ia sudah bisa menduga, kelak sang bayi akan menjadi orang besar, dan ia meminta izin kepada Kebo Kenang alias Ki Ageng Pengging untuk bisa memberikan nama. Silahkan Kanda Tingkir. Merupakan kehormatan bagiku apabila Kanda mau memberi nama untuk sang jabang bayi, demikian Ki Ageng Pengging berkata. Karena jabang bayi ini lahir pada saat pertunjukan wayang, maka ku beri nama Mas Karbet. Demikian kata Ki Ageng Tingkir, dan mulai saat itulah nama sang jabang bayi adalah Mas Karbet. Ki Ageng Tingkir pun berkata, ketahuilah, Karbet ini nanti akan dikaruniai derajat yang tinggi oleh Gusti Allah. Semua orang termasuk Ki Ageng Pengging,
Ki Areng Butuh dan Ki Ageng Ngerang mendengar dengan seksama apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Tingkir. Kurang lebih sepekan mereka bercengkrama dengan Karbet dan menghabiskan waktu di Pengging. Setelah itu, tamu agung Ki Ageng Pengging mohon pamit untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sungguh aneh ketika Ki Ageng Tingkir berpamitan. Begitu kuatnya memeluk kepada ketiga sahabatnya yaitu Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Pengging, seolah ia akan pergi jauh, dan seolah ia akan berpisah dengan para sahabatnya itu. Selang waktu tidak berapa lama setelah kepergian Ki Ageng Tingkir pulang, datanglah utusan dari Tingkir kepada Ki Ageng Pengging, mengabarkan bahwa Ki Ageng Tingkir sedang sakit keras, namun tidak diketahui penyakit apa yang diderita oleh Ki Ageng Tingkir. Bergegaslah Ki Ageng Pengging menuju ke Tingkir, untuk menengok sahabatnya yang sedang sakit keras. Sesampainya di Tingkir, ia melihat sahabatnya itu Ki Ageng Tingkir sedang terkulai lemas, di atas pembaringannya. Melihat sahabatnya yaitu Ki Ageng Pengging telah tiba, ia pun berkata, "Dinda Pengging, sepertinya ajalku sudah semakin dekat, hidupku pun akan berakhir. Mohon kiranya Dinda menghantarkan aku, meninggalkan dunia fana ini." Ki Ageng Pengging mencoba melihat tengkuk Ki Ageng Tingkir, tahulah ia bahwa tanda kehidupan Ki Ageng Tingkir akan segera berakhir. Diciumnya ubun-ubun Ki Ageng Tingkir dengan lembut, dan Ki Ageng Tingkir menghembuskan napas terakhirnya. Jelas sudah arti dari pelukan terakhir Ki Ageng Tingkir di Pengging, dan Ki Ageng Tingkir dimakamkan di dekat Gunung Purwa. Bagaimana kelanjutan? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.